Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pagi hari ini. Allah masih memberikan kita banyak nikmat dan Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman. Dan alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa ngaji bareng kembali di Tahsin Al-Quran yang diadakan oleh sahabat Al-Aqsa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Tahsin Al-Quran secara online ini mengambil tema yakni dengan Ruhul Quran meniti jalan pembebasan Baitul Maqdis. Dan insya Allah Tahsin akan dibersamai oleh Al-Ustadz Ustadz Ridwan Maharsa Al-Hafiz. Dan kemudian salawat dan salam semoga tercurah dan terima pada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersanding dengan beliau kelak di surga dan bisa satu surga dengan beliau. Dan mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah di jalan dakwah, terutama jalan dakwah Al-Quran, insyaAllah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, dan para peserta Zoom yang kami hormati, kita sapa dulu, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa haluka, Ustadz? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Ini sudah jamnya kita kembali belajar tahsin. Insya Allah nanti akan dibersamai oleh Ustadz. Dan hari ini apa Ustadz? Temanya Ustadz yang akan kita pelajari bersama-sama. Baik, bismillah. Silahkan langsung aja. Kita nanti insya Allah kepada para audiens semua, para pendengar yang berbahagia. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana permulaan ini merupakan fondasi awal sebelum kita belajar membaca Al-Quran, yaitu mengenal huruf hijaiyah. Dari mana huruf hijaiyah keluar dan juga apa-apa saja sifatnya, ya, sehingga sesuai dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh ulama kita berkenaan tentang ilmu tilawah. Gitu Mas Akram. Hari ini insya Allah kita akan praktek sedikit teori, kemudian nanti kita juga akan praktek tentunya. Ya, nanti peserta Zoom, para audiens juga bisa sama-sama ikut praktek. Nanti kita akan buka jalur interaktif untuk praktek bagaimana mengucapkan huruf hijaiyah satu persatu. Baik, alhamdulillah. Oke. Kalau begitu, silakan Ustadz untuk bisa langsung dimulai saja. Baik, monggo silakan. Insya Allah. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memulai tentunya dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam mempelajari ya baca tulis Al-Quran atau yang biasa kita kenal dengan ilmu tahsin, maka pelajaran yang paling utama, yang paling inti yang harus kita fahami bersama, yaitu bagaimana kita bisa mengucapkan huruf hijaiyah satu persatu secara benar. Benar di sini tentunya sesuai dengan kaedahnya, yaitu sesuai dengan tempat keluarnya, atau dalam bahasa Arab kita sering mengenal dengan istilah makhraj. Jamaknya itu makhraj. Makhraj itu artinya dalam bahasa Arab adalah tempat keluar, isim makan, nama tempat. Jamaknya makhraj.
Ini untuk ini makhraj ini, untuk makhraj ini akan di ulfa barang ning kene bagi beberapa bagian. Ya betul. Ini Mas Abang mungkin audiens bisa minta untuk audionya dimatikan. Ya. Baik, pada para peserta Zoom, untuk sementara mohon untuk mikrofonnya dinonaktifkan. Ya. Monggo silahkan dinonaktifkan mikrofonnya sebentar supaya tahsin kita berjalan dengan lancar. Oke. Ya. Silahkan. Diharapkan untuk audiens tolong untuk sementara mikrofonnya dimatikan dulu. Nanti kita akan buka sesi untuk tilawah nanti untuk praktek. Kita lanjut. Nah, sebelum kita memulai, kita harus paham dulu bahwasanya huruf hijaiyah itu perbedaan ulama tentunya. Ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu jumlahnya 28. Ada juga yang mengatakan huruf hijaiyah itu jumlahnya 29. Yang mengatakan 28 itu memasukkan atau tidak memasukkan hamzah karena hamzah dan alif dihitung sama. Makanya ulama ahli Qur'an bersepakat jumlah huruf hijaiyah itu ada 28. Juga yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah itu 29. Jadi alasannya karena hamzah juga termasuk termasuk dari huruf hijaiyah. Jadi kenapa dia pakai kenapa yang mengatakan 28 itu hamzah tidak termasuk karena sama dengan alif. Yang kedua ada yang mengatakan 29. Ya, ini yang memasukkan hamzah tersendiri. Ya. Baik, itu dari segi jumlah. Adapun dari segi tempat keluar, ya sebagaimana Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwasanya makharijul huruf 17. Tempat keluarnya huruf itu ada di 17 tempat. Jadi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Berdasarkan pilihan ya atau ditetapkan oleh orang-orang yang berkompeten, yaitu para ahli Qur'an, para ulama-ulama yang memang ya mutakhasis ya di bidangnya, yaitu sebagai ahli Qur'an, orang-orang yang qori ya, ulama-ulama qori tentunya. Ada 17 tempat keluar. Nah, 17 tempat keluar ini itu dikumpulkan ya, dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Jadi, adapun untuk ini sedikit ini wawasan ya, tambahan Mas Akrom. Sedikit wawasan bahwasannya dalam menentukan makhraj huruf sendiri, tempat keluarnya huruf sendiri, para ulama pun berbeda pendapat. Ya. Syekh Sibawai, ya salah seorang pakar ilmu nahwu dan juga ulama qori tentunya. Syekh Sibawai ini mengatakan bahwasannya tempat keluar huruf itu ada 16 tempat. Ya, beliau tidak memasukkan tempat yang bernama al-jawf, itu tidak dimasukkan oleh beliau. Begitu juga yang kedua, ada pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Farra. Ya. Imam Farra ini juga termasuk ahli guru besar dari segi ulama yang paham tentang tilawah ataupun baca Al-Quran. Beliau juga menyebutkan, tidak 16. Tempat keluar makhraj itu justru 15. Ya. Nah, ini berbeda-beda pendapat. Nah, maka yang diambil pendapat yang paling kuat adalah pendapat ya salah seorang ulama besar ya yang bernama Syekh Khalid. Nah, beliau inilah ya, yang diambil ya rujukannya ya, Khalil bin Ahmad, beliaulah yang diambil rujukannya. Maka disepakatilah bahwasannya tempat keluar huruf hijaiyah itu ada 17. Dan nanti akan dikelompokkan menjadi 5 tempatnya. Yang pertama kita sebutnya dengan al-jawfu. Ya, al-jawfu ini adalah rongga mulut. Yang kedua, tempat keluar huruf berikutnya adalah al-halku, yaitu artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah tenggorokan.
Yang ketiga adalah tempat keluar huruf yang bernama al-lisan. Ini yang paling banyak. Lisan itu adalah lidah. Ya. Yang keempat adalah tempat keluar huruf yang bernama asyafah atau bibir, kedua bibir. Dan yang terakhir adalah tempat keluar huruf yang bernama al-khayshum. Nah, ini insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu dan juga kita akan praktek bersama. Nah, langsung saja kita masuk ke tempat keluar huruf yang pertama yang bernama al-jawfu. Apa itu al-jawfu? Al-jawfu itu adalah rongga mulut. Ya. Rongga mulut yang mana dia itu ketika kita mengucapkan tadi si huruf ini, itu tidak ada sesuatu pun yang bisa memutusnya kecuali habisnya napas kita. Ya kan Imam Ibnu Jazari mengatakan ya lil jawfi, ya hurufnya itu adalah untuk jawf itu yang pertama alif. Yang pertama adalah alif, huruf alif. Yang kedua adalah huruf waw sukun. Nah, ini dicatat baik, huruf waw sukun. Dan yang ketiga adalah huruf ya sukun. Tentunya sebelumnya adalah harokat yang berbeda. Jadi singkatnya jawf ini adalah huruf mad. Nanti kita belajar itu mad. Mad itu apa? Mad itu adalah tanda baca panjang di dalam Al-Quran. Maka huruf jawf tadi adalah alif sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Contoh, ya huruf yang berharokat fathah kita ambillah huruf ba. Ya. Huruf kedua dari huruf hijaiyah. Yang pertama adalah huruf ba. Nah, ketika ba bertemu dengan alif, ya maka dia dibaca panjang. Ini namanya mad asli ya. Maka ketika bacaan panjang inilah namanya disebut al-jawf. Jadi ba-nya kita baca panjang ba, gitu ya. Nah, kalau kita baca panjang ba, tidak ada yang memutus suara kita, nah itu menandakan keluarnya dari al-jawf, rongga mulut. Ini saya rasa mudah ya. Yang kedua adalah huruf yang berharokat kasroh ketemu ya sukun, ini juga al-jawfu namanya. Ya, jadi dibaca panjang bi, contohnya huruf ba, harokatnya kasroh baris bawah bi, ketemu dengan ya sukun bi, dibaca panjang. Nah ini juga namanya al-jawf. Ya, begitu juga yang ketiga waw sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah. Huruf ba tadi kita beri harokat dhammah yaitu bu. Nah, ketika dia bertemu dengan waw sukun maka dibaca panjang bu, seperti itu ya. Nah ini makanya disebut harokatnya adalah al-jawfu. Jadi harokat jawfu itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah adalah rongga mulut ketika huruf hijaiyah apapun itu dari alif sampai ya yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Itu yang pertama. Ya, huruf apapun itu yang berharokat fathah bertemu dengan alif maka disebut al-jawfu. Begitu juga huruf apapun itu yang berharokat kasroh yaitu baris bawah. Setiap huruf hijaiyah yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, ya mati, maka ini juga disebut namanya al-jawfu, tempat keluarnya di rongga mulut. Ya. Dan yang ketiga, semua huruf hijaiyah yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun, ya, bertemu dengan waw mati, ini juga disebut dengan al-jawfu. Jadi ada tiga, ya, ada tiga yang disebut al-jawfu yaitu alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Maka tiga hal inilah ya, yang dinamakan al-jawfu, rongga mulut. Ya, seperti tadi contohnya huruf ba bertemu dengan alif, maka akan dibaca panjang ba, begitu ya. Begitu juga huruf ba berharokat kasroh ketemu ya sukun bi. Begitu juga huruf ba ketemu dengan waw sukun dhammah, huruf ba harokat dhammah bertemu dengan waw sukun maka dibaca bu. Nah, seperti ini. Ini namanya al-jawfu. Saya rasa ini sudah kita kenal ya. Kita kenalnya mad. Ya. Kita mengenalnya ini adalah mad asli. Ya. Makanya Imam Ibnu Jazari kan mengatakan lil jawfi alifun wa
fathah, wahyu. Huruf jauf itu alif dan juga saudaranya. Siapa saudara si alif tadi? Huruf maddil lil hawa'i tantahi. Huruf mad yang mana ketika diucapkan itu tidak ada memutusnya kecuali napas kita sudah habis, gitu ya. Jadi kalau kita sebutkan huruf ba panjang, ya tidak ada yang menghalanginya. Nah, itulah namanya al-jawfi. Ba, kecuali batuk ya keselut di tengah-tengah ba, nah, itu beda cerita. Ya. Jadi kalau memang apa istilahnya mat tadi, ya bacaan panjang tadi, nah, itulah yang disebut al-jawfi. Coba Mas Akrom bisa praktek coba. Mas Akrom sebutkan satu huruf, ya, kemudian dipanjangkan harokatnya. Yang pertama fathah, kemudian yang kedua kasroh, yang ketiga adalah dhammah. Nah, ingat tadi rumusnya, ya, ba fathah bertemu alif, ba kasroh misalnya bertemu ya sukun, dan ba dhammah bertemu dengan waw sukun. Huruf apapun itu ya, boleh nanti Mas Akrom pilih huruf lain yang mana kaedahnya rumusnya adalah huruf yang harokat fathah ketemu dengan alif, huruf yang berharokat kasroh ketemu dengan ya sukun, huruf yang berharokat kasroh ketemu dengan waw sukun. Monggo coba Mas Akrom ini kita prakteknya ke Mas Akrom. Saya coba nih. Baik, saya coba di huruf. Coba pilih satu huruf Mas. Huruf Jim, apa? huruf ja, coba nggak Ustaz? Huruf ja. Baik. Ja, ji, ju. Masya Allah. Nah, seperti itu ya, audiens pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Jadi panjangnya tadi yang dimaksud al-jawfu. Makanya Syekh Sibawayh tadi tidak memasukkan dia ke dalam makhraj huruf. Karena sejatinya itu sudah ada di dalam ilmu mad namanya. Makanya tadi perbedaan ya, di awal saya sudah sebutkan ada perbedaan ulama yang menentukan berapa sih jumlah tempat keluarnya huruf. Nah, makanya tadi Imam Sibawayh mengatakan 16 bukan 17. Kenapa? Al-jawf ini sudah seperti itu adanya. Jadi ibaratnya 1 tambah 1 ya sudah 2 gitu. Jadi dalam kaidah ilmu bahasa Arab, huruf mad itu memang sudah seperti itu panjang. Nah, tapi tidak apa-apa, ini tetap dimasukkan ke dalam harokat al-jawf. Kita tidak akan memperpanjang untuk masalah al-jawf ini, karena insya Allah mudah. Yang penting dipanjangi saja, gitu ya. Ba dipanjangi, ja dipanjangi, ji, ju itu juga dipanjangi. Nah, ini semuanya termasuk al-jawf. Andai kan panjangnya lebih dari 2 harokat, al-jawf juga Ustaz ya? Ya, kalau ya ini kan untuk praktek Mas. Aslinya kalau dalam hal ilmu mad nanti kita masuk ilmu tajwid. Kalau dalam ilmu tajwid nanti dia tergantung dia itu mad apa dulu ya kan. Mad asli 2 harokat tentunya. Kalau madnya mad wajib ya tentunya panjang 4 harokat. Ya, kalau madnya itu adalah mad arid ya, itu juga panjang gitu ya. Jadi nanti ilmu mad itu akan kita pelajari di bab tertentu nanti, bab khusus. Ya, adapun untuk praktek ya nggak apa-apa sampai habis ya napas gitu. Kata Imam Ibnu Jazari tadi kan ya sampai lil hawa itantahi, sampai enteknya napas, sampai habisnya napas. Gitu. Ya kalau ba dibaca panjang ba, itulah al-jawf. Itu untuk contoh bahwasanya rongga mulut itu adalah pengucapan huruf yang tadi, ya huruf yang berharokat fathah ketemu dengan alif, harokat kasrah ketemu dengan ya mati, dan huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun, seperti itu. Baik, kita lanjut yang kedua saja. Nah, ini yang harus kita perdalam betul. Tempat keluar huruf yang kedua adalah yang bernama al-halqu, yaitu tenggorokan. Ya, tenggorokan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagian bawah. Ya, di sini. Tenggorokan bagian bawah. Nah, sinilah sekitar sini. Ya, tempatnya di sini. Tenggorokan bagian bawah. Ada juga yang kedua, tenggorokan bagian tengah. Ya, kalau laki-laki, pria, itu ada jakun ya. Nah, maka di antara di sekitar jakun itu tenggorokan yang kedua, bagian tengah. Yang ketiga adalah tenggorokan bagian atas, adna. Ya, makanya untuk
makhraj al-halqu ini ya itu ada 6 huruf. Nah, ini kita catat ada 6 huruf yang terdapat di tenggorokan ini. Yang pertama tenggorokan paling bawah, yang kedua tenggorokan tengah, yang ketiga tenggorokan paling atas. Nah, ini kita akan praktek nanti sama-sama apa saja hurufnya dan juga ya bagaimana pengucapannya yang benar. Langsung saja, yaitu tenggorokan yang bagian bawah. Ini biasa disebut ya aqsal halqi. Aqsal halqi. Maka aqsa itu ya yaitu paling bawah. Makanya Masjidil Aqsa itu kan disebut masjid yang paling bawah. Kalau dari Madinah itu kan arah selatan Syam itu. Ya, arah selatan kalau dari Madinah. Ke utara berarti Mekah. Gitu kan. Makanya disebut Masjid Al-Aqsa, masjid yang terletak paling bawah yaitu selatannya Madinah. Nah, sama Aqsa Al-Halqi ini juga sama. Aqsa itu adalah bawah. Maka tenggorokan yang paling bawah. Aqsa Al-Halqi. Hurufnya 2, yaitu yang pertama adalah huruf H, Hamzah. Ya. H, pengucapannya H. Jangan terlalu bawah, bukan di dada, bukan H, itu gelegean seperti itu. Masuk angin kalau H itu masuk angin. Jangan terlalu di bawah, bukan dari dada. H Hamzah itu bukan dari dada, tapi di tenggorokan yang bawah. H, biasa saja. H. 1, 2, 3, Mas Akrom. H. H. Kurang Ya. ini enggak? Hi. H. Hi. H. Hu. Hi. Hu. Bah. Ba. Bah. Gimana, Ustaz? Ada udara Bah. yang mengalir. Bah. Oh, ada aliran udaranya yang keluar ya? Ya, ada udara yang mengalir ya. H. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Nah, bah. Bah. Jangan terlalu berat ya, jangan terlalu di bawah, bukan di dada, bukan bah. Nah, itu nanti masuk angin namanya. Dia agak ke atas sedikit, bah. Biasa saja. Bah. Hi. Hu. Bah. Seperti itu, Ustaz? Ya, bah. Ya, Masya Allah. Hanya adalah H tebel ya, bukan yang H tipis, tapi yang H tebel itu yang Hamzah ya. Hamzah, H bukan Hamzah. Ya, hanya H tebel. Itu huruf yang pertama. Jadi tenggorokan yang paling bawah adalah hurufnya yang pertama adalah H. H, hi, hu, bah. Bah. Dia ada udara yang mengalir dan juga lebih berat tentunya ya. Bah. Bah. Ha, hi, hu, bah. Hu, hal, haniha, na, minal muhli, mahihan, haniha. Nah, itu kalau kita prakteknya di majelis-majelis ta'lim gitu ya. Jadi kita praktek lebih dalam lagi. Yang kedua adalah huruf Hamzah, yaitu A. Nah, ingat huruf A ataupun Hamzah atau alif, ya A, ya itu di bawah posisinya, di tenggorokan paling bawah. A, 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 I, I, U, ba. Ketika dia sukun, dia suaranya harus terputus. Ba, ba. Jangan sampai ada suara yang mantul. Ba atau mengalir suaranya. Ba. Nanti kayak ain. Kalau suaranya mengalir, nanti dia seperti ain. Ya. Makanya huruf Hamzah ini tidak boleh suaranya itu mengalir. Dia harus terputus. Ba. Lu, milu, bukan lo milu, bukan lo milu, ini keliru. Yang lo milu itu kan ada suara yang mengalir, ini keliru. Hamzah atau alif ya ataupun Hamzah itu dia ketika sukun dia suaranya berhenti total. Ba, gitu berarti ba, a, i, u, dan dia di bawah ya Mas Akrom, dia Hamzah itu ataupun alif itu di bawah. A, bukan di atas, bukan A. Nah, itu di atas. A, nah itu kan di atas. Jadi alif atau hamzah bukan di atas, bukan A, tapi A. Nah, bisa dibedakan ya antara A
dan juga a. Nah, kalau a itu di atas, ya, dia di bawah, ya. Hamzah itu harus di bawah. A, ya. A, I, U, ba, putus. Jangan ba, jangan dialirkan tapi putus. Ba, ya. A, I, U, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a, gitu ya. Ini saya rasa mudah ya. Intinya ya, hamzah itu jangan di atas. Kalau di atas seperti tadi, a itu di atas. Kalau yang benar adalah di bawah. A, i, u, ba, gitu ya. Nah, ini dua huruf pertama, yaitu aqsal halq, huruf tenggorokan paling bawah. Nanti kalau ada ilustrasinya, monggo bisa ditampilkan. Ya, tapi kalau tidak ada ilustrasinya, tidak mengapa. Jadi kemarin ada ilustrasi yang Mas Atok. Tapi kalau bisa ditampilkan, ditampilkan. Nah, itu untuk huruf tenggorokan gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di situ ya, di yang SA ya. Nah, itu lagi diatur oleh adminnya. Nah, kalau bisa ditampilkan nanti monggo, itu bisa lebih bagus ditampilkan. Itu ilustrasi saja sebenarnya. Prakteknya memang seperti tadi. Ya. Yang pertama huruf H, ya, tenggorokan bagian bawah. Tadi namanya aqsal halqi, tenggorokan bawah. Dua hurufnya. Ya. Bisa teman-teman audiens bisa silakan diklik yang SA ya, yang live-nya. Ya, kalau yang dari Zoom kan tidak, tapi kalau yang dari YouTube itu sudah keluar itu ilustrasinya yang SA. Itu bisa teman-teman klik. Nah, itu ada ilustrasi di situ tempat letak keluarnya huruf aqsal halq, dua huruf tadi. Ya. Yang pertama huruf H, I, hu, bah. Ya, bah. Dia agak berat di bawah. Bah. Jadi jangan terlalu bawah. Kalau terlalu dalam nanti jadinya di dada. Bah. Itu masuk angin. Bukan tapi biasa saja. Ya, jangan sampai itu namanya dari dada, bukan dari dada, sekali lagi. Itu dari tenggorokan yang paling bawah. Jadi saya rasa untuk yang yang pertama dari makhraj al-halq, kita mungkin tidak selesai sepenuhnya, karena kita membuka ruang praktek diskusi antara peserta audiens dan juga Mas Akram tentunya, dan juga para pendengar di rumah. Nanti kita akan buka sesi untuk praktek. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin penjelasan kita untuk hari ini sampai yang kedua dulu. Yang kedua adalah tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah. Kalau disebut bahasa Arabnya wasatul halqi, ya, atau wasatul halqi, ya, itu adalah tengahnya tenggorokan. Ya, kalau kita laki-laki ada jakun, ya, antara katup antara tenggorokan dan juga kerongkongan. Itu kan di tengah-tengah itu ada katupnya, gitu ya. Antara katup pernapasan dan jalur makan itu ada katupnya. Nah, disinilah letaknya makhraj yang kedua. Apa hurufnya? Yang pertama adalah huruf H. Ya, H tipis kalau kita bahasa. Kalau kita lebih kenalnya H tipis. H, hi, hu, bah, ha, hi, hu, bah. Dia lebih tipis daripada H yang pertama, H yang di bawah. Kalau H yang tadi kan agak berat ya, H. Tapi kalau ini adalah lebih tipis. Ha, hi, hu, bah. Ingat, jangan sampai ada ada suara h-nya. Ini harus bersih. Ha, jangan sampai ha. Nanti jadinya kayak ho, ya. Jangan sampai ada h-nya. Ha, hi, hu, bah. Nah, ini yang
Nomor 2 itu tenggorokan bagian tengah, huruf yang pertama H. Nah ini yang pertama. Yang kedua hurufnya ini yang rata-rata agak sulit. Ini memang butuh pelajaran, butuh mengulang terus. Ya, yang kedua adalah huruf A. Nah, A. Nah, ini kalau mohon maaf kalau di Jawa agak susah. Ya, rata-rata kalau orang-orang sepuh dulu nga, gitu ya. Nga, ini bukan nga, tapi A. Ya dari tengah sini ya. A. Huruf ain tidak masuk hidung. Jadi nanti prakteknya itu ditutup hidungnya yang rapat, ya. Usahakan tidak masuk hidung. Ya, huruf ain itu tidak masuk hidung. Jadi kalau masih mindeng, jadi ketika mengucapkan huruf ain masih mindeng, dia akan susah keluarnya. Jadi sekali lagi huruf ain tidak dari hidung, tapi dari tengah tenggorokan. Huruf ain suaranya mengalir sedikit. Ya, ba. Jadi jangan ba. Nah, kalau ba saja nanti kayak hamzah. Bukan ba, tapi ba. Ya. Kayak kalau kita baca surat Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu. Nah, jadi bukan na'budu, tapi na'budu. Alirkan suaranya sedikit. Na'budu. Jadi bukan na. Nah, kalau na nanti jadinya hamzah atau alif tadi ya. Kalau na nanti jadinya hamzah atau alif. Jadi jangan sampai dia keliru mengucapkan. Bukan na'budu, tapi na'budu. Ini saya rasa penting. Huruf ain dan a itu harus berbeda. Jadi, kalau tidak nanti dalam segi dalam segi arti ya, kaidah dalam segi penerjemahan Al-Quran itu akan keliru. Ya, contohnya di surah Al-Fatihah. Kalau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, huruf A, kita baca huruf A. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan alamin. Nah ini keliru artinya, jauh. Ya, yang pertama segala puji bagi Rabb semesta alam, alamin. Kalau kita baca alamin, nanti Rabb orang-orang yang sakit. Ya. Alam itu bahasa Arabnya adalah sakit ya, alamun. Ya. Maka jangan sampai kita salah mengucapkan. Begitu juga iyyaka na'budu. Na'budu itu abada, menyembah. Ya. Abada, kita kepada Allah ya satu-satunya yang kita sembah. Iyyaka na'budu. Kalau kita bacanya dengan hamzah, na'budu itu maknanya berbeda lagi. Bukan abada tapi abada. Nah ini kan jauh. Abada itu selamanya. Gitu. Kalau na'budu nanti bukan yang dimaksud artinya. Nah ini makanya huruf hamzah dan ain itu harus dibedakan betul. Jangan sampai sama. Kalau ain tadi ketika dia sukun dia ada suara yang mengalir. Ya, ba. Ada suaranya sedikit mengalir terputus. Nanti kita bahas sifat. Itu sifat dari huruf ain. Ya. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf ain ini perhatikan betul karena tadi seperti yang saya bilang banyak sekali di dalam Al-Qur'an kalau kita salah pengucapan huruf ain, kita ucapkan huruf a ataupun hamzah itu nanti akan keliru makna. Mungkin kita memang tidak bermaksud untuk salah dalam membaca, tapi itulah pentingnya kita ya belajar ilmu tajwid agar apa? Agar kesalahan-kesalahan tadi bisa kita minimalisir setidaknya atau kita kurangi, kita hilangkan. Begitu jadi huruf yang kedua adalah huruf H ya, tenggorokan bagian tengah H dia harus halus ya. H bersih, tidak ada he-nya, bukan H tapi H.
hi, hu, bah, ya, bah, hahi, hubah, huhan, halihahna, minal muhni, mahihan, yang kedua adalah huruf a, i, u, ba, an, ani, a'na, minal mu'ni, ma'i'an, ani, a. Nah ini seperti itu cara pengucapannya, ya. Cara pengucapan huruf ain. Ya. Cara latihannya, ini latihan di rumah, ya. Ini latihan di rumah, membedakan huruf hamzah dan ain itu caranya seperti ini. Dinaikkan saja. Kita hamzah kan di bawah tadi. Gitu ya. Nah, ini cara membedakan a dan ain. Naik dia. Nah, itu yang membedakan antara a dan a. Itu praktek di rumah agar kita tahu perbedaannya, ya. Jadi jangan sama aja itu kalau itu kan sama. Nah, ini harus membedakan dari bawah nah itu naik ke atas. Itu cara praktek di rumah, ya. Kita biar bisa huruf ain, ya. Jadi jangan sampai nga lagi, ya. Bukan alhamdulillahirabbil alamin, jangan alamin. Jangan sampai kita membaca huruf ain kita baca nga. Ini keliru dalam pengucapan huruf hijaiyah. Gitu sih. Ini sudah kita buka nanti 15 menit, Mas Akram masih ada sisa. Itu bisa nanti kita praktek bersama, ya. Jadi 4 huruf. Hari ini kita belajar 4 huruf. Ya. Yang pertama adalah huruf yang terletak di aksol halq, tenggorokan paling bawah, yaitu hurufnya 2. Ya, huruf ha, hi, hu, bah, dan juga huruf ya a. Ya, ini alif ataupun hamzah. A, i, u, ba, keputus. Ya, ketika dia sukun keputus ba. Adapun huruf yang kedua adalah huruf yang berasal dari makhraj kedua, tempat keluar yang kedua adalah tengah tenggorokan, ya, atau kita sebut tadi wastul lisan, wastul halq, ya, wasatul halq. Itu adalah huruf ha, ya, harus bersih, jangan ada kha, jangan, tapi ha, hi, hu, bah. Nah ini pengucapan huruf ha. Yang kedua hurufnya adalah huruf a. Ingat, huruf a itu tidak dari hidung. Jadi kalau mau di rumah juga nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa ditutup hidungnya, ya, menandakan huruf ain ini di hidung atau tidak, ya. Kalau masih di hidung itu sering-sering praktek, sering-sering latihan. Jadi belajar ilmu tajwid itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nggak cukup hanya di pertemuan kita ini. Ya, pertemuan kita ini seminggu sekali itu hanya sekedar istilahnya pengilmuan saja. Adapun praktek itu lebih utama. Gitu, ya. Maka setelah dari ini, kalau bisa, ya, dimanapun itu kita berada, ibu-ibu lagi masak itu praktek, gitu ya. Sambil goreng lauk atau sambil goreng ikan itu tetap harus praktek. Ya, bapak-bapak juga yang di rumah sedang kosong, ya, sedang sedang istirahat, ya, daripada kita nonton HP ataupun nonton televisi, coba dipraktekkan ataupun berdua sama ibu bapak di rumah, ya, sering-seringlah mengucapkan huruf a. Ya, saya juga dulu tidak bisa huruf a ini, tapi karena sering pengucapan, kemudian dituntun oleh guru-guru yang luar biasa bagusnya, hebatnya, sabarnya dalam menghadapi kekurangan saya. Alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk bisa mengucapkan huruf a, gitu ya. Sekali lagi, huruf a berasal dari tengah tenggorokan. Ketika dia sukun, ada suara yang mengalir. Nah. Ya, kalau kita baca surah Al-Fatihah,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, nasta'in. Nah, ini untuk apa istilahnya huruf ain dan juga huruf ha. Gitu Mas Akram, untuk teori ataupun materinya kita cukupkan sampai di situ. Adapun ini ada sisa waktu, nah ini monggo. Ini ada peserta yang bergabung dengan kita ya, Masya Allah. Ada 12 ya teman-teman ya, ada 12 peserta yang bergabung di Zoom. Nah, alhamdulillah itu bisa. Nanti kita buka kesempatan, tapi satu persatu, jangan berebut ya. Kalau berebut nanti kita agak pusing mendengarnya. Tapi untuk membuka, untuk memulai, nah Mas Akram dulu. Nah, saya ingin Mas Akram dulu nih. Nah, gimana mengucapkan 4 huruf tadi? 4 huruf ya. Ya, dimulai dari huruf H, ya kemudian huruf A, ya kemudian huruf H, dan kemudian huruf A. Nah, ini dibedakan. A dan A, H dan H. Nah, ini coba Mas Akram terlebih dulu yang mempraktekkan. Nanti bisa kita teknisnya nanti bisa Abu Kholis ya, atau Ustaz Kholis Abu Faiz kembali. Ustaz Kholis ataupun Mas Kholis nanti bisa untuk teknisnya seperti apa ya, itu monggo nanti kita serahkan kepada MC juga Mas Akram nanti untuk mengatur peserta yang hendak praktek gitu ya. Baik. Mas Akram dulu, bismillah. Baik Ustaz, saya coba dari huruf H dulu ya. Pakai ini itu yang apa? Boleh. Syair yang apa? Hahihubah itu ya? Atau gimana Ustaz? Nggak usah, itu kepanjangan nanti pesertanya nggak dapat. Baik, saya coba dari huruf H dulu. Fathah, kasroh, dhammah, sukun. Nah itu saja. Oke, baik. Hahihubah. Ya. Sudah ada barisnya nggak Ustaz? Hahihubah. Ya, lanjut. A-I-U-Ba. Ya. Kemudian Ha-hi-hu-bah. Ya. Berikutnya Ain. A-i-au-ba. Ba. Ba. Jadi lunak Ustaz ya? Mengalir tapi lunak ya? Ba. Jangan ditekan. Ba. Kurang ditekan. Ba. Ya, jangan ditekan. Oh, jangan ditekan. Ba. 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 A-i-au-ba. Nah, coba Mas Akram tutup hidungnya. Masuk hidung nggak Ain? A-i-au-ba. Sedikit Ustaz. Sedikit masuk. Ketika kasroh ya. Ketika kasroh dan dhammah memang rawan masuk. Masuk sedikit. Kalau fathah dia bisa, tapi kasroh dan dhammah memang rawan masuk hidung. Nah, coba lagi Mas. A-i-au-ba. 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 Nah, ya sudah, alhamdulillah sudah mendekati, sudah bagus. Tinggal tapi yang memang terserahnya, itu tadi prakteknya. Prakteknya kita kalau mau tahu masuk hidung atau tidak, ditutup hidungnya. Kalau masih mildeng atau susah mengucapkan karena ketahan ya nafas kita atau hidung kita tutup, berarti kan letaknya belum sempurna di tengah tenggorokan. Baik. Insyaallah. Silakan Mas Akram. Oke, baik para peserta dimanapun Anda berada, terutama peserta Zoom, ini siapakah yang mau mencoba? Nah, silakan dipersilahkan ini siapa yang mau coba, monggo. Saya Ustaz. Ya, oke dari Kak Roni silakan. Dari mana? Ya, Anan coba Ustaz. Oke. Dari H ya Ustaz. Ya, ini yang berbicara Mas Roni. Iya. Nah, Mas Roni silakan. Hahihubah.
Ya, A, I, U, ba. oke. A, A, I, au, ba. Ba. H dulu atau A dulu, Ustaz? Masih ain dulu. Coba diulang Dulu. ainnya. A, I, au, ba. Ya, mohon maaf. Terus Coba Mas Tony ditutup hidungnya. Oke. A, I, au, ba. Agak masih masuk hidung, Ji. Ya, enggak apa-apa. Itu kita latihan dulu. Memang Ya, saya segitu ya. harus sempurna. Iya. Namanya juga latihan. Coba sekali lagi, Mas Roni, ditutup hidungnya. Ainnya coba usahakan jangan masuk hidung. Ya. A, I, lambat-lambat, enggak apa-apa. A, I, au, ba. Gak apa-apa. Namanya kita belajar. Jadi kita belajar tidak usah malu. Insya Allah khair. Nanti ada pahalanya semua. Coba sekali lagi. Ba. Ya, ba. Gitu ya. Lanjut. Huruf H. Oke. Jadi Mas Roni PR-nya di grup Ain, jadi nggak apa-apa nanti dilatihan terus Mas Roni. Cara latihannya tadi, dari latihannya kita tutup hidung kita, coba dipastikan Ain. Nah ini masuk hidung udah. Gitu. Kalau belum berarti kita masih belum di tengah itu, masih di hidung. Barakallahu fikum, masya Allah luar biasa Mas Roni. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya. Ada yang mau mencoba yang lain? Ada yang mau coba lagi? Mungkin Bapak Muhammad Arifin atau Pak Dokter. Pak Dokter udah open mic. Iya, silakan Dokter. Ya Ustaz, izin Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari H dulu deh. H. Jadi, Bismillah. Ha, hi, hu, bah. ya, A, I, U, ba. Mbak, oke. Ha, hi, hu, bah. Bah, oke. Sepertinya ada yang belum di-mute. yang lain menunggu, ini masih satu orang masih Pak Dokter. Huruf Ain lagi Pak Dokter. Ya. A, I, U, ba. Ba, masya Allah. Cuma ditutup hidungnya Pak Dokter. A, I, U, ba. Masya Allah. Nah itu sudah pas huruf Ainnya Pak Dokter. Alhamdulillah. Ya ketika ditutup hidung kita masih dengarnya masih jelas ya, tidak mindeng, tidak masuk hidung, itu insya Allah sudah pas huruf makhrajnya. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Monggo, siapa lagi yang mau mencoba? Mungkin Ya, Pak silakan, Muhammad siapa Arifin lagi? atau yang lain. Ya Ustaz. Masya Allah Pak Muhammad Arifin, ya monggo. Dari H dulu ya Ustaz ya. Ya. Ha, hi, hu, bah. Oke, alhamdulillah. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Ya. Baik, kemudian huruf hamzah. A, I, U, ba. Ya. Coba Mas. A, I, U, ba. Alirkan. Ketika nggak apa-apa. Ketika dia sukun, dialirkan sedikit Mas. Ba. 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 Jangan langsung putus ya. Bukan ba. Tapi ba. Ba. Na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu.
Iyyaka na'budu. Nah, coba ditutup hidungnya Pak Muhammad Arifin Ilham. Muhammad Arifin Ilham. Iyyaka na'budu. A. A. Ai. A. Ai. Au. Au. Ya, ba. Ba. Masya Allah. Ya, sudah bagus. Alhamdulillah. Tapi tadi masih ada yang masuk hidung, Ji. Bisa merasain sendiri ya. Masih ada yang masuk hidung ya. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti diulang terus. Nanti sampai kita tahu, sampai kita ketemu celahnya bagaimana dia tidak masuk hidung. Barakallahu fikum, Masya Allah. Mungkin ada lagi yang mau mencoba. Ya, dari ibu-ibu mungkin. Monggo. Ya, silakan dari Ibu Ulfa atau Ibu Tiwi. Atau dari yang lainnya. Ada ini Mas Bagas Hidayat. Oke, udah open mic yang ya. mau mencoba Ulfa, Masya Allah Ibu Ulfa. Boleh. Silakan. Suaranya belum muncul ya, Ibu Ulfa, suaranya belum ada. Halo. Ya, coba huruf H. Halo, mohon maaf kok tidak terdengar audionya. Audionya belum masuk. Ha, hi, hu, ha. Pakai ba saja, Mbak. Ha, hi, hu, ba. Ha, hi, hu, ha. Ha, hi, hu, ba. Jadi kalau matinya pakai ba saja biar mudah. Ba. Oh, Masya Allah. Ha, hi, hu, ba. Ya, itu yang tipis atau yang tebal? Ya, yang di bawah coba Mbak, yang hahihubah. Hahihubah. Ya, kemudian huruf hamzah. A-I-U-Ba. A-I-U-Ba. Ya, alhamdulillah sudah bagus. Kemudian huruf H, tengah tenggorokan. H. Ha-hi-hu-bah. Masya Allah. Kemudian huruf Ain. A-i-u-ba'. Ba. Masya Allah. Coba ditutup hidungnya Mbak. Kita dengar apakah masuk hidung atau tidak. A-i-u-ba'. Masya Allah. Sudah bagus itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, tinggal nanti dipraktekkan lagi huruf ainnya. Huruf ainnya sudah tepat, sudah benar. Hanya tadi masih ada yang masuk hidung. Nggak apa-apa. Masuk hidung itu wajar. Ya, karena huruf ain itu memang letaknya tadi seperti saya bilang. Dia di tengah-tengah katuk tadi. Katuk antara jalur pernafasan kita dan juga jalur tenggorokan kita dan kerongkongan. Kan ada katuk namanya. Maka wajar dia juga masuk hidung. Tapi diusahakan ya jangan sampai ain itu masuk hidung. Yang penting audiens yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membedakan mana huruf A dan huruf A. Ya. Itu saja. Tidak mesti harus sempurna. Namun kita harus bisa membedakan saja. Jangan sampai nanti kita membacanya na'budu dan na'budu itu sama. Ya. Intinya kita harus bisa membedakan na'budu atau na'budu. Ya. Nu'minu atau nu'minu. Nah, ini kan beda. Ya, jangan sampai nu'minu kita baca pakai ain, nu'minu jangan. Karena dia hamzah ya, hamzah harus putus. Nu'minu. Begitu juga dengan ain tadi, na'budu, jangan sampai kita baca kayak alif ataupun hamzah. Na'budu. Nah, itu kan nanti berbeda artinya. Makanya, Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam mengucapkan setiap huruf di dalam Al-Quran. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Begitu Mas Akram, ini waktu sudah jam 6.30 lebih. Baik Ustaz.
Ya, mohon izin pada para peserta semuanya, peserta baik Zoom maupun pemirsa dimanapun Anda berada, karena keterbatasan waktu kita sudah menunjukkan pukul 6:33. Nah, ini udah lewat ya. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah banyak belajar. Dari 4 huruf saja sudah banyak ini ya, untuk apa namanya, yang kita dapat ilmunya. Nah, ini baru makhrajnya, belum sifatnya ya. Insya Allah bagi peserta yang belum bisa praktek gitu ya Mas Akram, mungkin pertemuan selanjutnya ya Sabtu depan insya Allah bagi yang mau praktek kita buka dulu ya untuk praktek sebelum kita bisa lanjut ke materi berikutnya karena saya rasa pasti ini peserta banyak ingin praktek tapi memang qadarullah kita mohon maaf waktu juga sudah berlalu dan juga kita punya aktivitas pribadi masing-masing. Tapi nanti kita harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu pendengar yang nanti memang belum dapat praktek, insya Allah Ta'ala, ya minggu depan kita akan buka prakteknya dulu, ya sebelum kita memulai materi berikutnya. Insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan bertemu lagi. Gitu Mas Akram ya. Nanti biar peserta yang lain yang mau praktek tidak kecewa gitu ya. Insya Allah nanti apa istilahnya pekan depan atau nanti saya sarankan bisa buat grup ya nanti bisa dibuat grup. Nah, Masya Allah Mas Aryo baru nyambung. Masya Allah ini Mas Aryo nih ya, saudara kita yang dari Jogja ini dari Bantul. Nanti kalau bisa nanti mungkin nanti setelah sesi ini bisa dibuatkan ya Ustaz Kholis dan juga Mas Akram grup WA-nya, grup WA ya khusus untuk pendengar, untuk peserta. Nanti mungkin sebelum ditutup nanti bisa jangan out dulu, nanti mungkin Mas Kholis bisa sebarkan linknya, grupnya ya agar nanti saya akan mengirimkan rekaman audio saya di grup nanti agar bisa teman-teman semua ataupun pendengar semua mendengar di rumah gitu ya, dipraktekkan di rumah gitu ya. Nah, jadi kalau bisa nanti dibuat grupnya aja Mas Akram dan juga teman-teman SA yang lain ya. Kalau bisa dibuat grupnya nanti kita buat grupnya ya agar nanti konsultasi dan juga tanya jawab nanti bisa lebih intens di dalam grup WA atau grup apa gitu Mas. Tambahan. Ya, siap Ustaz, siap insyaallah. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Ternyata ini waktu sudah menunjukkan 6:30 lebih. Maka qadarullah ini sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Tahsin Al-Quran dengan Ruh Al-Quran meniti jalan pembebasan Baitul Maqdis yang diselenggarakan oleh sahabat Al-Aqsa yang dipersamai Ustaz Ridwan Maharza Al-Hafiz. Insyaallah mohon maaf Mas Kholis. Mungkin ini peserta bisa lihat di obrolan ya, di obrolan Zoom itu ada pengumuman yang mau masuk grup bisa hubungi nomor itu Mas Kholis. Coba Mas Kholis bisa buka chatnya itu. Chat obrolan Zoom gitu ya. Itu nanti peserta bisa buka chat ya. Di apa istilahnya chat itu di chat obrolan Zoom ada pengumuman dari Ustadz Kholis. Nah, itu peserta yang mau latihan tasir bisa menghubungi nomor tersebut ya, Mas Akram. Iya, siap. Mohon maaf memotong. Tadi saya baru baca obrolan. Iya. Baik untuk peserta semuanya yang hendak bergabung dengan grup, nanti akan dibuatkan grup, nanti bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di flyer atau nanti menghubungi Ustadz Khalis di 0813 46 229 397 itu nomornya. Ya, 0813 46 229 397. Ya, sudah ada nanti sudah di linknya sudah disebar. Nah, nanti tinggal monggo di-add, silahkan di-add. Nanti akan berlanjut di grup Ustaz ya insyaallah ya untuk insyaallah prakteknya. Boleh nanti di grup kalau yang belum sempat bisa ngirim audio enggak apa-apa. Oh iya, saya bisa sempat koreksi akan saya koreksi. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Baik. Para pecinta Al-Quran semuanya yang dirahmati Allah, karena keterbatasan waktu di kita, maka untuk tahsin Al-Quran pertemuan kedua ini cukup sampai di sini. Insya Allah masih kita lanjutkan di pertemuan yang ketiga, nanti masih di hari Sabtu, setiap jam 5.30 pagi hingga 6.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Silahkan bagi para pemirsa semuanya bisa mengajak sanak saudara, kerabat terdekat untuk ikut, dan sahabat-sahabatnya semuanya yang diajak untuk bisa ikut dalam tahsin Al-Quran yang diselenggarakan oleh sahabat Al-Aqsa. Baik, cukup sekian guys ya. Kita akhiri. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah bergabung tahsin pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan kembali. Baik, demikian terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke bagian penutupnya. Aduh, saya